Tapi untuk pertandingan yang paling berkesan gue selama ini yang Persebaya. Ada banyak semeton kita yang bilang, Bli, apa nggak takut saingan dengan Bali United Store? Itu Halo semeton, kembali lagi di channel Movens TV bersama saya Alfa Firgiansyah. Oke, sekarang kita lagi ada di Reds Jersey Bali bersama siapa namanya? saya Mani Ardita. Gimana kabarnya Reds Jersey Bali di kondisi-kondisi seperti ini? Karena kita kan tahu kondisinya agak sulit sekarang. Ya, pandemi. Masih terbilang lancar, masih aman ya. Cuman ada hanya kita struggle masalah itu di bulan April dan Mei itu saja. Oh, itu puncak, ya, itu puncak masalahnya berarti. Puncak masalahnya di April Mei. Tapi justru di bulan Maret kan pandemi kan bulan Maret ya kita mulai di sini. Justru di bulan Maret itu lagi meningkat, sangat jauh meningkat. Bahkan setelah nyepi 2 minggunya itu masih tinggi sekali. Gitu. Terus tapi itu pembelian untuk merchandise BU-nya justru dari teman-teman kita yang di luar Bali. Dari berarti pasaran Bali sudah sangat jauh. Ya, termasuk dari BU Store-nya juga sendiri sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan ada yang paling ujung Aceh. Kalau di tanah Jawa udah biasa lah ya. Kalau di tanah Jawa sudah biasa. Itu kalau yang dari kitanya sendiri di Bali itu bukannya sepi lagi, tapi malah nol. Malah nol. Ya, tidak ada pembelian sama sekali dari teman-teman kita yang di Bali. Ya. Ini memang Bli Mani merintis Reds Jersey Bali sebagai reseller resmi dari Bali United Store itu sejak kapan? Itu dari 2017 itu awalnya, dari kalau nggak salah antara Maret April ya. Saya tanggalnya saya lupa. Berarti jadi resellernya itu saat Bali United Store masih sekedar booth gitu aja ya? Booth di pinggir stadion itu? Belum, itu sudah ada store-nya. Jadi belum booth. Kalau booth itu kan 2015 sama 2016. Oh jadi ya, berarti 2017 sudah ada store 2017 ya? 2017 sudah ada store, cuman store-nya masih kecil, masih 10 meter kali 10. Saya kira waktu masih Bali United Store masih jadi booth gitu pakai tenda gitu. Booth itu belum ada yang jadi resellernya. Tapi sering beli terus jual beli ke teman-teman. Iya, bukan reseller, selebihnya ke Just Tip dulu. Oh, Just Tip asik. Ya, tapi Just Tip itu kalau sama saya kadang ada ongkosnya, kadang hanya terima kasih. Kadang suksema gitu. Aduh. Terus suka dukanya jadi reseller resmi itu gimana? Karena kan ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi kan. Ya. Kalau misalnya kita mau jadi reseller resmi itu gimana? Kalau suka duka mungkin lebih banyak sukanya. Oh ya sih. Itu kabar baik tuh bro. Syarat dari segi finansial sudah sangat terpenuhi, malah setiap bulannya selalu melampaui lah ya. Selalu melampaui yang ditargetkan oleh manajemen Bali United. Kalau ya sukanya banyak ya, kalau seperti kemarin pas juara kita diundang makan-makan di setiap reseller, ada pertemuan asik, ada jalan-jalannya juga. Kadang ada tiket gratis kalau lagi bagus-bagusnya, lagi baik-baiknya. Oh berarti kalau misalnya ngomong baik-baiknya berarti pernah nggak baik ya? Nggak baik. Sebenarnya bukan nggak baik juga. Jadi lebih ke penjualan juga, tetapnya ujung-ujungnya lebih ke penjualan. Cuman yang dijual ya penjualannya naik. Tinggi-tingginya lagi sedang tinggi, tapi yang dijual barangnya suka kosong gitu aja sih. Jadi istilahnya ada loss profit lah kalau istilah orang dagang. Berarti barang-barang yang best seller itu nggak di restock lagi gitu maksudnya? Di restock lagi, tapi kadang lama prosesnya. Jadi berarti itu dukanya kita jadi barang yang bener-bener laku, yang kita pingin biar bisa ada profit banyak, tapi Bali United lambat bikin stok gitu. Di sana berarti terutama dukanya. Pada nameset kadang-kadang itu yang ngeselin. Jadi sudah deal, sudah ada pembeli, namesetnya mau cari nama misalkan Taufik,
Tahu-tahu tiba saat mau pasang nama, huruf A-nya aja yang kosong. Jadi nggak bisa kan tupik gitu kan, nggak bisa tupik gitu. Spidol. Nah kan nggak bisa tupik gitu kan. Terus ya dukanya pasti ya sudah pasti si pembeli yang dari luar Bali sudah pasti komplain. Iya. Gimana sih Pak, orderan sudah diterima kok bisa kosong? Ya kan kita tidak bisa Iya, kontrol stok ya. Namanya aja reseller, jadi kan kita di bawah naungannya, di bawah naungannya dia. Reseller tuh saya pastikan itu bukan, ada banyak semeton kita yang bilang beli apa nggak takut saingan dengan Bali United Store. itu saya bingung jawab. Namanya kalau reseller ya bukan saingan, jadi kita Pertanyaan yang aneh, membantu menjualkan. Membantu menjualkan, dan induknya memang dari Bali United sendiri, walaupun Bali United mengekspansi sangat jauh, sangat besar ke market-market yang lain, tapi kita lebih ke membantu untuk market-market yang kita cari sendiri, kita berusaha sendiri. Iya benar. Itu. Makanya di kemarin-kemarin saya kan sudah bilang, saya selalu belanjanya tuh di Red Jersey. Itu bukan mendiskreditkan Bali United Store, karena aliran dananya tuh saya belanja misalnya di Red Jersey juga bayar ke Bali United Store. Ya intinya ujung-ujungnya uang itu bakalan ke Bali United Store juga. Kalau kalian lebih milih untuk langsung belanja ke Bali United Store ya juga enggak masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya saya belanja ke sini atau teman-teman juga belanja ke sini, minimal bisa membantu ekonomi kreatif yang lain gitu ceritanya. Ya asik bahasanya. Betul. Membantu teman tepatnya ya. Wah, asik. Itu lebih tepat lagi tuh omongannya. Terus kalau tadi kan kita membahas tentang sudut pandang sebagai reseller, kan kadang mau sudut pandang sebagai semeton nih. Semeton. Ya. Beli money kalau misalnya 100% pertandingan home, kira-kira berapa persen hadir di 100%? Saya nggak pernah absen. Ya, nggak pernah absen. Saya pernah absen waktu lawan PSIS Semarang, nggak datang saya. Oh. Itu karena ada sesuatu dan lain hal ya, makanya saya nggak bisa hadir. Terus kalau away? Kecuali 2016. Oh 2016 waktu liga sering kosong-kosong. Ya sering bolong-bolong. Tapi 2016 kan 2016 kan sempat vakum kan? Ya, belum vakum, masih ya. Torabika kan? Ya, ISC. Ya, iya bener kan? Ya, Torabika. Nah, itu bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Ya, itu waktu 2016 saya sebenarnya masih belum aktif untuk nonton ke stadion. Kayaknya setahun cuma 2 kali nontonnya waktu 2016. 2015 apalagi cuma 3 kali. Ya. Setelah 2017 baru. Ya, itu bukan masalah karbitan ya, tapi karena masalah kerjaan susah dari izin ya bro. Nah kembali lagi untuk masalah away, kira-kira pertandingan mana aja yang menjadi primadona nih, misalnya Bali United mau lawan apa baru berangkat ke sana, atau semuanya bakalan didatengin atau gimana? Enggak, saya sudah berkeluarga soalnya. Wah, sayangnya. Jadi kalau away kok saya kayak tersakiti ya. Jadi kalau syarat away harus sangat banyak yang bisa dipertimbangkan dan harus yang bisa dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita berangkat away. Ya, jadi ada anak, ada istri, dan kita tinggal 2-3 hari untuk berangkat away. Tapi untuk pertandingan yang paling berkesan away selama ini yang Persebaya. Oh iya. Ya, Persebaya itu di Stadion Gelora Bung Tomo. Ya, Gelora Bung Tomo. Stadionnya bagus, pengamanannya bagus, tertib. Asik. Dan ada saling sambut-sambutan antara para supporter. Itu yang saya suka. Tapi sebenarnya hampir di setiap tempat sih kita ada sambut-sambutan. Tapi kayaknya waktu misalnya nih ada supporter dari Bali United yang melakukan sambut-sambutan, sedangkan kita belum datang gitu. Jadi kan kita ngerasanya kok kita nggak sambut-sambutan. Padahal sambut-sambutannya udah tadi bro. Terus pertandingan away yang paling bikin deg-degan? Kayaknya yang sama beli itu deh, yang waktu mana? Ke Persela Lamongan. Oh Lamongan. Ya. Yang itu mainnya rusak. Satu golnya Spaso Jepic. Iya, itu pun golnya antara kena apa gitu ya, untung-untungan antara gol memang gol khasnya Spaso Jepic, memang dia
Ya gitu. Nampaknya kayak untung-untungan, padahal memang skillnya kayaknya memang itu skillnya sih. di situ, skill untung-untungan. Itu pas 2018 mainan Bali United sedang nggak beres-beresnya tuh. Ya, Lagi nggak beres banget tuh. Kita finish di posisi berapa tuh? Finish di 11 pas 10 apa 11? Ya pokoknya gitulah. Kalau prestasi jelek gak usah diomongin. Tapi kan dibayar tuntas lah di 2019 ya, Bali United akhirnya bisa jadi juara. Ya, itu lumayan pencapaian yang kalau dibilang impresif nggak? Sangat impresif, dan tapi untuk di awal itu impresif, menjanjikannya kurang karena waktu di awal-awal kita kan Lumayan 5 ya lumayan ada nanya pun hanya 1-0 2-1 kayak gitu, jadi nggak seganas zamannya 2017 sampai 5-0 skornya besar gitu. Itu pun masih di bawahnya PS Tira. Jadi iya benar. Jadi waktu itu kan kita sempat naik turun ya sama dengan PS Tira. Begitu kita menang away di kandangnya PS Tira, itu puncaknya, peluang besarnya kita juara. Itu peaknya kita untuk bisa ngambil kesempatan ya benar. Poin juaranya itu yang sebesar memang di kandangnya PS Tira. Tapi walaupun hasilnya memang juara, tapi kayaknya eksekusi di pertandingan terakhir itu kayaknya agak mengecewakan gitu. Di pertandingan terakhir kalah sama Madura United 2-0. 3-0. 2 enggak? 2 kayaknya. 3-0. Kayak pokoknya kalah gitu loh pokoknya. Itu kayak apa ya, ada sedikit kurangnya. Memang kita juara, selebrasi ada, tapi kayak ya kok kalah sih. Kalau misalnya itu menang kan ada determinasi yang lebih, pestanya lebih wah. Padahal pestanya kemarin sudah sangat wah. Iya, pestanya wah dengan dengan persiapan dari supporter kita, terutama yang di Tribun Utara itu bagus ya, meriah, kembang api, full dengan smoke itu benar-benar ya. Tapi ada yang menyakitkan juga kan, ada beberapa beberapa semeton sih itu jumlahnya hampir setengah tribun. Tapi sebenarnya itu yang mendominasi untuk masuk ke lapangan itu bukan dari tribun ya, itu dari luar tribun. Jadi yang dari luar tribun yang tidak kebagian tiket mungkin dia pengen merasakan euforia juaranya, jadi ya nerobos masuk ke dalam. Kalau yang dari tribun saya yakin hanya segelintir. Itu ada salah satu teman di Semeton Bali United yang dari Tabanan, Semeton Dewata Tabanan, itu dia bilang bahwa dia kayak tersakiti gitu ya melihat Semeton ada masuk ke dalam lapangan, karena itu mengakibatkan ditiadakannya Victory Lap. Ya benar-benar Victory Lap nggak ada bro. Harusnya itu ada. Kalau Victory Lap kita tunggu di tribun, terus si pemain ini keliling lapangan kan. Waduh, harusnya itu ada. Dan terkesan terburu-buru. Iya. Ya terburu-buru. Jadi begitu piala diserahkan, kembang api, pemain langsung masuk ke ruang ganti. Jadi kurang spesial sih di situnya. Tapi setelah itu acaranya kan meriah sekali. Iya, memang sih di besoknya itu ya dibayar tuntas dengan bagi yang belum puas, puas-puasin di sana. Itu selebrasinya kan ada yang bilang di selebrasinya di udara, di darat, dan di laut. Ya. Aduh gila. Tapi ya waktu selebrasinya yang pagi, waktu mereka bikin video main jet ski, naik helikopter, itu kan kita cuma disuguhin video doang. Sedangkan yang merasakan kan pemain-pemain. Tapi ya it's okay lah, karena mereka sudah melakukan semuanya dengan baik. Itu seperti reward lah untuk mereka untuk bisa merasakan hal seperti itu. Kita ngeliatin videonya ya udah seneng bro. Udah puas. Lima menit datang waktu saya ikut konvoinya dari kantor gubernur, dari perumahan gubernur, dari Puputan sampai ke stadion. Setelah itu mungkin karena masih agak sore ya, jadi pulang sebentar, malamnya balik lagi. Kalau aku ikut konvoy pagi tuh masih enak kali tidurnya, terus siang baru kepupungan, baru mau datang ke acara.
Itu pun di sana itu kan bintang tamunya kan Via Valen. Ya. Awalnya nih aku main skeptis gitu. Emang ada yang mau dangdutan ya? Semeton bukannya kurang gimana gitu sama dangdutan gitu. Kalau misalnya ada Joni Agung kan memang fanbase-nya di Bali itu banyak gitu ya. Ada Lolot. Tapi Lolot Via Valen apa mau joget-joget itu pertama mikirnya, ternyata baru lihat wah tuh pecah bro. Semuanya joget. Sampai si pemain naik di atas panggung kan si Ahmad Agung goyang sama Via Valen. Waduh mantap. Martinus juga itu di sebelahnya Via Valen. Terus staff manajemen juga diajak naik. Waktu itu bener-bener riuh banget tuh.